Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi di channel Asia Project. Nah, kali ini saya akan membahas tentang RKA Dana BOP PAUD tahun anggaran 2023. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya, di sini tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan. Nah, di dalam RKA ataupun rincian penggunaan dana di dalam BOP PAUD ini itu ada di juknisnya di halaman 28 di lampiran 1. Nah, lampiran 1 ini. Nah, di sini ada sedikit perubahan ya. Jadi perubahan komponen penggunaan dananya sedikit saja, tidak terlalu banyak untuk penggunaan dananya. Nah, kita akan membahas satu persatu di sini, tapi lebih enaknya kita langsung saja ke contoh pembuatan RKA-nya. Nah, di sini saya sudah menyediakan contohnya. Di sini nanti teman-teman bisa download ya contohnya RKA-nya. Kemudian juga ada naskah perjanjian dana hibah. Nah, di sini teman-teman nanti juga bisa mendownload NPHD-nya ini, NPHD BOP PAUD ini. Nah, di sini ini NPHD-nya ini sesuai dengan Permendagri nomor 24 tahun 2020. Ini formatnya saya ambil dari sini. Nah, bagi teman-teman nanti yang mau membutuhkan NPHD-nya silahkan di-download aja. Nanti link drive-nya nanti saya tulis di deskripsi video ini. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke contoh RKA-nya. Contoh RKA-nya nanti teman-teman juga bisa download di link drive nanti juga sama tempatnya. Di link deskripsi nanti juga bisa di download ya teman-teman di sini. Nah, di sini, nah ini kan aplikasi RKAS BOP sudah dibuka kembali. Sini, nah sudah ada penginputan, ini sudah diinput. Nah, di sini ini dana yang harus direncanakan ini ada 1 tahun lebih. Kemudian ini nilai salur ini yang di tahap pertama ini juga sudah ada. Jadi langsung saja kita buat contoh RKA-nya. Ini contoh RKA-nya di tahap 1, tahap 2. Ini ada jumlahnya, ini tahap 1, tahap 2 juga. Yang di poin pertama yaitu tentang penerimaan peserta didik baru. Di poin pertama ini tidak ada perubahan ya teman-teman ya. Di sini tetap sama dengan tahun kemarin. Yang poin pertama yaitu pengadaan formulir pendaftaran. Nah, di sini bisa untuk pengadaan formulir, map, PowerPoint atau kertas A4, F4. Itu juga bisa. Kemudian yang kedua yaitu penerimaan peserta didik baru dalam jaringan. Ini bisa dibuat untuk websitenya. Nah, di sini yang ketiga, publikasi dan pengumuman penerimaan peserta didik baru. Di sini biasanya sih teman-teman bisa dipergunakan untuk spanduk. Bisa juga dalam bentuk belanja jasa misalnya ke radio ataupun media cetak yang lain atau media yang bisa memberikan informasi tentang penerimaan peserta didik baru di lembaga teman-teman. Kemudian yang keempat yaitu kegiatan pengenalan lingkungan satuan pendidikan untuk anak dan orang tua. Di sini misalnya nih sini ada belanja air mineral, bisa juga tentang dibuat untuk tanda pengenal bagi peserta didik baru. Nah, itu bisa juga dimasukkan. Kemudian yang kelima yaitu tentang pendataan ulang peserta didik lama. Sama aja ya. Yang keenam yaitu kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Misalnya ini untuk konsumsi, panitia penerimaan peserta didik baru, juga untuk honor boleh juga. Honor penerimaan peserta didik baru. Yang kemudian yang poin ke B, di sini adalah pengembangan perpustakaan dan atau layanan pojok baca. Nah, yang pertama yaitu tentang penyediaan atau pencetakan buku untuk kebutuhan peserta didik termasuk buku digital. Yang kedua yaitu buku sesuai usia dan perkembangan. Nah, ini ada tambahan di sini. Di dalam item ini, kemarin ini kan tidak ada nih. Ini sekarang ada tambahannya yaitu tentang buku sesuai usia dan perkembangan anak. Di sini bisa untuk buku paket,
Untuk majalah anak juga bisa, misalnya nih majalah anak bobo atau majalah apa kan terserah, nanti silakan teman-teman memasukkan. Yang ketiga yaitu tentang kegiatan penguatan komunitas pengelolaan perpustakaan atau pokok baca. Nah, di sini juga bisa untuk modul ya. Kemudian yang keempat yaitu kegiatan lain yang relevan dalam rangka pengembangan perpustakaan dan atau layanan pojok baca. Di sini ada, kalau misalnya teman-teman mau ada seminar pekan literasi, boleh. Kemudian boleh juga di sini dimasukkan yaitu honor petugas perpustakaan, boleh di sini. Kalau memang di sekolah teman-teman ada perpustakaannya. Kemudian yang komponen yang C ini yaitu tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain. Yang pertama yaitu penyediaan alat permainan edukatif atau APE, termasuk juga untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, di sini APE dalam ya teman-teman ya. Nah, sini APE dalam, APE luar silahkan. Nah, kemudian yang kedua yaitu penyediaan dan atau perbaikan alat multimedia pembelajaran sesuai analisa kebutuhan. Misalnya di teman-teman kebutuhan untuk multimedia nih, alat multimedia pembelajarannya apa? Misalnya teman-teman butuh ikut fokus, silahkan. Atau untuk komputer, printer, scanner, untuk TV, kamera, atau untuk penunjang misalnya nih nanti ada kunjungan-kunjungan atau teman-teman ada pembuatan video mau beli handycam silahkan ya. Ini kan alat multimedia sesuai dengan analisa kebutuhan yang ada di sekolah teman-teman. Yang ketiga yaitu pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi seperti pengembangan buku elektronik dan video pembelajaran. Nah, di sini juga misalnya nih teman-teman mau bikin video pembelajaran tapi tidak bisa membuat animasi video. Nah, bisa teman-teman untuk menganggarkan untuk orang supaya membuat video animasi. Nah, di sini bisa dibuatkan untuk atau dialokasikan untuk honor pembuatan video animasi. Yang keempat, yaitu penyediaan aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan dalam proses pembelajaran. Ini misalnya Google Workspace ya, for Education bisa, Zoom juga bisa. Nah, ini juga bisa. Kemudian yang kelima yaitu penyediaan bahan pendukung pembelajaran. Di sini ATK bisa dimasukkan sesuai kebutuhan ya. Kemudian yang keenam yaitu pembiayaan dalam rangka mengikuti atau melaksanakan menyelenggarakan festival gebiar atau kegiatan jenis lainnya. Dan yang ketujuh yaitu pengembangan kegiatan praliterasi. Yang kedelapan, pelaksanaan pendidikan karakter, penumbuhan budi pekerti termasuk pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan dan penguatan kebinekaan di lingkungan satuan pendidikan. Nah, di sini bisa diadakan pelatihan penanggulangan kekerasan pada anak usia dini. Ini biasanya bisa nih kerjasama dengan LPAI bisa ya. Kemudian yang kesembilan yaitu pembiayaan diskusi perkembangan anak. Di sini biasanya sih ada program semester ya. Program semester ini dibuat per semester juga bisa, per 3 bulan juga bisa ya, tergantung kebutuhan teman-teman. Kemudian yang ke-10 pelaksanaan pembelajaran melalui kunjungan rumah peserta didik. Ini bisanya untuk transport pendidik bisa. Yang ke-11 yaitu kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain. Ini sudah cukup terang mungkin ya. Selanjutnya yang poin ke-D yaitu pelaksanaan evaluasi asesmen pembelajaran dan bermain. Yang di poin pertama yaitu pelaksanaan refleksi pembelajaran termasuk survei lingkungan sekolah. Nah, di sini bisa untuk pelatihan pembuatan media ajar yang menarik minat anak. Ada juga untuk bahan media ajar guru dan anak. Bahan ya teman-teman ya. Kemudian juga bisa untuk alat ATK juga bisa. Nah, yang kedua yaitu kegiatan evaluasi capaian perkembangan anak. Nah, ini contohnya nih, contohannya aja yaitu evaluasi pembelajaran semester 1 atau semester 2. Kemudian yang ketiga, di komponen ini yaitu kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan evaluasi atau asesmen pembelajaran dan bermain. Di sini juga contohnya sudah ada. Yang poin E yaitu pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan. Ini yang komponen E, poin pertama yaitu penyelenggaraan kemitraan dengan orang tua atau wali atau kegiatan pertemuan kelas orang tua atau wali atau pada satuan PAUD. Di sini biasanya konsumsi pertemuan orang tua.
Atau bisa juga nih untuk honor narasumber pertemuan orang tua. Yang kedua yaitu pengelolaan dan operasional rutin satuan pendidikan, misalnya untuk pembelian ATK, alat kebersihan dan lainnya. Ini cukup jelas ya teman-teman ya. Yang ketiga yaitu penyusunan perencanaan pelaksanaan pengawasan, pelaksanaan evaluasi, dan penyusunan tata tertib satuan pendidikan dalam rangka pengelolaan tata kelola pendidikan. Nah, misalnya itu untuk pelatihan-pelatihan ya. Kemudian yang keempat yaitu kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan administrasi satuan pendidikan. ATK bisa, nah alat multimedia juga bisa, misalnya laptop, komputer, scanner, printer, nah itu juga bisa juga ya. Ini karena ini adalah untuk pelaksanaan administrasi satuan pendidikan. Kemudian yang komponen F yaitu pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Di sini yang pertama yaitu pengembangan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, misalnya yaitu pelatihan kurikulum. Yang kedua yaitu tentang pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan terkait kapasitas perencanaan pembelajaran. Di sini yaitu misalnya nih untuk pelatihan RPPH. Selanjutnya yaitu tentang pengembangan inovasi kegiatan konten pembelajaran dan metode pembelajaran. Misalnya nih untuk pelatihan pembuatan video pembelajaran. Yang keempat yaitu peningkatan kompetensi terkait pengadaan barang jasa pada satuan pendidikan. Di sini misalnya nih untuk pelatihan pengadaan barang dan jasa bagi guru-guru teman-teman yang belum paham tentang pengadaan barang jasa. Selanjutnya yaitu yang poin kelima, yaitu tentang partisipasi di komunitas belajar dalam rangka kolaborasi antar satuan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan. Ya teman-teman, misalnya nih ada pelatihan-pelatihan bisa juga. Kemudian yang keenam yaitu kegiatan yang lain yang relevan. Kegiatan yang lain yang relevan dalam rangka pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Di sini biasanya pelatihan kompetensi guru. Komponen G yaitu pembiayaan layanan dan daya dan jasa. Ini sama aja sih dengan tahun kemarin ya. Ini sewa atau pembelian genset atau panel surya di sini. Kemudian yang kedua yaitu pembayaran daya atau jasa mendukung operasional. Nah, ini bisa juga pemasangan baru ya, teman-teman. Pemasangan IndiHome, listrik atau RPDAM. Yang ketiga yaitu pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pemenuhan kebutuhan daya atau jasa, misalnya untuk Zoom juga. Kemudian H, komponen H yaitu tentang pemeliharaan sarana, prasarana dan prasarana satuan pendidikan. Misalnya nih perbaikan kerusakan komponen non struktural ya teman-teman ya, di sini disebutkan sudah non struktural bangunan satuan pendidikan seperti atap, plafon, grendel, cat, kelistrikan ataupun honor jasa untuk perbaikannya. Yang kedua yaitu perbaikan mebler atau meja atau kursi peserta didik atau pendidik jika meja atau kursi yang sudah ada tidak berfungsi dan atau jumlahnya memang kurang mencukupi. Di sini untuk beli meja baru atau perbaikan meja baru, pokoknya jenisnya mebler ya teman-teman ya. Yang ketiga yaitu penyediaan atau pemeliharaan sarana fasilitas aksesibilitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Misalnya nih kloset difabel atau untuk tangga untuk anak-anak yang difabel itu bisa juga. Dan yang keempat yaitu perbaikan toilet, tempat cuci tangan, saluran air kotor dan sanitasi lainnya. Yang kelima yaitu penyediaan sumber air bersih termasuk pompa dan instalasi bagi yang belum memiliki air bersih. Yang keenam, pemeliharaan dan atau perbaikan komputer, laptop, proyektor atau pendingin ruangan AC ya. Yang ketujuh, pemeliharaan dan perbaikan APE, terutama APE luar yang rusak, misalnya nih pada yang patah-patah bisa dilas ataupun bisa dicat kalau untuk warnanya sudah memudar.
Kemudian pemeliharaan taman dan fasilitas lainnya. Nah, misalnya untuk honor petugas kebersihan juga di sini juga bisa ya teman-teman. Yang ke-9 yaitu kegiatan lain yang relevan dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana satuan pendidikan. Selanjutnya, komponen I tentang penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan. Di sini yang pertama yaitu tentang penyediaan alat-alat deteksi dini tumbuh kembang anak. Cukup jelas ya. Dan yang kedua yaitu penyediaan obat-obatan dan peralatan kesehatan lainnya. Di sini misalnya paracetamol, betadine, bisa lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu pembelian cairan atau sabun pembersih tangan. Di sini sudah jelas. Kemudian penyediaan makanan tambahan anak, healthy food, bisa dianggarkan 6 bulan, 10 bulan, 12 bulan, silahkan saja. Yang kelima yaitu kegiatan lain yang relevan dalam rangka penyelenggaraan kesehatan gizi dan kebersihan. Misalnya seminar kesehatan. Yang terakhir yaitu komponen J tentang pembayaran honor. Di sini pembayaran honor. Misalnya honor guru, honor pengelola dana BOP, honor operator dapodik. Untuk honor guru yaitu honor diberikan kepada guru yang belum mendapatkan gaji dari instansi dia bekerja. Bedakan antara gaji dan honor ya teman-teman. Gaji dan honor itu beda. Di sini bagi yang belum punya gaji silakan dikasih. Gaji itu adalah penghasilan tetap per bulan. Jadi misalnya nih teman-teman sudah dapat gaji dari yayasan ataupun dari pemerintahan, nah itu tidak boleh lagi dianggarkan. Kalau memang belum dapat, misalnya nih guru honor sekolah, dia dapatnya cuma honor saja dan besarannya tidak seberapa. Nah, silakan itu untuk dikasih honor tambahan. Nah, di sini untuk pembayaran honor, di sini maksimal yaitu 50% dari total anggaran. Jadi misalnya total anggarannya teman-teman yang peroleh yaitu 10 juta. Nah, nanti untuk batas maksimal pembayaran honor yaitu 5 juta rupiah. Nah, itu tadi sekilas untuk pembuatan RKA-nya dan kemudian NPHD-nya, teman-teman. Filenya teman-teman bisa download di nanti link deskripsinya saya linknya nanti saya kasih di link di deskripsi video ini teman-teman ya. Nah selanjutnya tinggal teman-teman menginput RKA-nya. Saya rasa untuk RKA-nya di sini teman-teman sudah bisa ya karena tidak ada perubahan dari tahun kemarin. Nah mungkin untuk sekian dulu perjumpaan kita pada kesempatan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.